Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 35 dan 36 studi independen bersertifikat GNIK. Kali ini kami akan membahas tugas analytics stage yang diberikan oleh Pak Willy mengenai nggak bisa sih. Oke. Melakukan analisis terhadap dampak tingkat vaksinasi COVID-19 terhadap pemulihan ekonomi di sebuah negara atau wilayah. Yang pertama akan dibawakan oleh Wisnu. Belum di Deskriptif what happened. Pemulihan ekonomi dan vaksinasi merupakan fokus utama pemerintah dalam menangani keadaan Indonesia dan kesulitan karena COVID-19. Pada tanggal 13 Januari 2021, vaksinasi perdana diberikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Next. Ya, inilah yang terjadi pada hampir 2 tahun di Indonesia, yaitu COVID-19 melanda Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia menurun. Namun dengan adanya program vaksinasi diharapkan dapat memperbaiki keadaan ekonomi negara. Melansir dari website resmi Kominfo, pemerintah telah menyiapkan vaksinasi untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga akhir tahun nanti, vaksin dengan sejumlah sekitar 330 juta dosis, serta terus mengupayakan oleh pemerintah agar mendapatkan 430 juta dosis tersebut didapatkan dari beberapa pihak, baik itu sifatnya bisnis to bisnis, multilateral maupun hibah dari negara sahabat. Tentu saja vaksin yang diberikan kepada masyarakat akan gratis. Dari sisi alokasi anggaran pada tahun 2021, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 169,7 triliun atau setara 6,2% APBN. Pemerintah berharap dengan percepatan vaksinasi akan memberikan dampak yang baik terhadap pemulihan perekonomian Indonesia. Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya sebagai penanganan laju penyebaran pandemi COVID-19, melainkan vaksinasi juga menjadi faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagi sektor perekonomian, baik itu sektor pariwisata, dagang, transportasi, keuangan, dan lain sebagainya. Ketika masyarakat mendapatkan vaksin dengan dosis yang lengkap, maka ketahanan tubuh akan menjadi kuat, sehingga diharapkan dengan penyebaran vaksinasi ini akan mengembalikan mobilitas masyarakat terhadap kegiatan normalnya. Dan next. Exploratory what is going on. Pertanyaan kedua yaitu apa yang terjadi sekarang? Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program vaksinasi gratis di seluruh wilayah di Indonesia. Per 20 Oktober 2021, sesuai gambar yang kami ambil dari website resmi BNPB, ketika pemerintah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi terhadap masyarakat, kasus aktif COVID-19 terus menurun sebanyak 321 kasus dengan total kasus 20 Oktober yaitu 16.372 kasus. Hal ini dibarengi dengan program vaksinasi yang terus diselenggarakan dengan 208 juta lebih yaitu angka target vaksinasi dan yang sudah divaksin 109 juta lebih masyarakat telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. 64 juta vaksinasi dosis kedua dan 1 juta vaksinasi dosis ketiga.
itu adalah target vaksinasi dosis COVID-19 di Indonesia per 20 Oktober 2021. Next. Dari statistik perkembangan data COVID-19 per bulan, yaitu terlihat dari data per bulan Oktober menunjukkan grafik yang rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, hendak melonjak tinggi pada Juli 2021 saat mobilitas masyarakat tinggi dibarengi libur Idul Fitri dan longgarnya protokol kesehatan. Namun setelah diadakan PPKM dan kebijakan lainnya disertai dengan semakin meluasnya vaksinasi yang dilakukan, hal-hal tersebut membuat statistik perkembangan data COVID-19 berhasil menurun. Next. Presentasi dan angka kumulatif kesembuhan COVID-19. Persentase angka kumulatif kesembuhan COVID-19 pun semakin meningkat karena fasilitas kesehatan memadai dengan tidak adanya rumah sakit yang penuh, karena masyarakat mendapatkan vaksin yang membuat imun tubuhnya semakin kuat, sehingga tenaga kesehatan dapat memaksimalkan perawatannya terhadap pasien yang terdampak. Next. Bagaimana dampak bagi perekonomian Indonesia? Dampak vaksinasi tidak hanya bagi kesehatan masyarakat yang membaik dan memiliki imun yang kuat, melainkan vaksinasi pun memberikan peranan penting terhadap perekonomian Indonesia. Next. Next. Sebelumnya Tasa. Slide sebelumnya. Nah, ya. Dah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ke-1. Slide yang tadi. Nah, ya benar yang itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ke-1 di 2021. Perekonomian Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 di 2021 sebesar 3.969,1 triliun dan atas harga konstan di 2010 mencapai 2.689,1 triliun. Kontraksi pertumbuhan terhadap triwulan 1 di 2000 sebesar 74%, sedangkan kontraksi pertumbuhan terhadap triwulan sebesar 96%. Next. Yang berikutnya ada dulu. Ini triwulan 2 kan? Ya benar yang itu. Kayaknya tereninya kepental deh. Nge-freeze. Enggak, masih ada. Tereni masih ada. Mana? Tapi masih ada kan di partisipan? Iya masih ada, cuman Masih gak gerak nih. Iya, nge-freeze. Nah kan, kelempar. Ya udah, sama aku aja ya. Ya, Untuk sok.
Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua di 2021, berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku triwulan 2021 sebesar 4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.772,8 triliun, kontraksi pertumbuhan terhadap triwulan 2 2020 sebesar 7,07%, sedangkan kontraksi pertumbuhan terhadap triwulan sebelumnya sebesar 3,31%. Ya, selanjutnya. Oke, poin ketiga adalah explanatory. Lalu pertanyaannya ialah why did it happen? Yang dimana mengapa sih vaksinasi itu dilakukan untuk memulihkan perekonomian negara? Nah, diselenggarakannya program vaksinasi dilatar belakangi oleh adanya virus corona. Akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina, muncul virus baru, yaitu virus COVID-19. Virus tersebut menyebar dengan cepat ke negara lainnya hingga menjadi pandemi bagi dunia. Pandemi COVID-19 secara resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Next. Nah, dari adanya pandemi COVID-19 ini berdampak pada segala sektor, mulai dari banyaknya masyarakat yang terinfeksi sehingga harus ditangani dengan insentif di rumah sakit. Ketika rumah sakit penuh, maka penanganan dari nakes pun tidak optimal karena kurangnya SDM dan fasilitas. Selanjutnya, tidak sedikit orang yang meninggal karena terinfeksi virus ini. Dampak selanjutnya terjadi di bidang pendidikan yang mengharuskan seluruh pelajar belajar di rumahnya masing-masing, karyawan dirumahkan, bahkan ada pula perusahaan yang melakukan PHK kepada pegawainya. Sektor yang tidak kalah anjloknya yaitu bidang perekonomian, baik itu sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, semuanya terdampak, hingga menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kesulitan. Next. Oke, ketika lonjakan kasus COVID-19 ini terus meningkat, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Seperti yang pertama, WFH, yaitu kebijakan seluruh karyawan dari semua sektor bekerja dari rumahnya untuk meminimalisir kerumunan, interaksi antar individu, dan mobilitas sosial. Yang kedua ada PSBB, atau pembatasan sosial berskala besar. Yang ketiga ada PPKM, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan laju COVID-19. PPKM ini adalah kebijakan lanjutan dari PSBB yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini masih berlanjut hingga sekarang. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di seluruh wilayah Pulau Jawa hingga Bali hingga 8 November nanti. Yang keempat, protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang kelima itu ada vaksinasi, yaitu pemberian vaksinasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara gratis untuk mengharapkan membentuk herd immunity agar tubuh tidak kolaps ketika terpapar COVID-19, sehingga masyarakat dapat berkegiatan secara normal dan seluruh sektor perekonomian, pendidikan, dan lainnya dapat berjalan secara normal kembali. Ya, next. Ya, pertanyaan keempat yaitu predictive what will happen. Nah, untuk perkiraan kapan perekonomian Indonesia kembali normal, terdapat beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya atau analisisnya seperti Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani, bahwa beliau memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ada di kisaran 5,2 hingga 5,8%, sedangkan menurut Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% di tahun 2022 dan 5,1% di tahun 2023. Selanjutnya, menurut IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di tahun 2022 sebesar 5,9%. Selanjutnya, di grafik tersebut, itu analisis dari organisasi OECD, bahwa organisasi tersebut malah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sebelumnya akan mencapai 5,1%, tapi prediksi sekarang menurun menjadi 4,9%. Next.
Nah, lalu bagaimana sih menurut kelompok gitu? Nah, kami kelompok 35 dan 36 memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia akan stabil 1 hingga 2 tahun ke depan dengan angka pertumbuhan 5,6%. Selanjutnya, nah, pertanyaan kelima yaitu preskriptif. How do I take advantage? Pertanyaan kelima yaitu bagaimana kami memprediksikan hal tersebut? Apa sih alasan dan pertimbangan kelompok? Serta apa saran yang diberikan kelompok agar prediksi tersebut dapat terrealisasi? Jadi yang pertama yaitu pemerintah Indonesia melakukan program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana PEN ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi COVID-19 terhadap perekonomian. PEN banyak sekali programnya, seperti yang pertama penanganan kesehatan dalam bentuk vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, BPJS, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perlindungan sosial dalam bentuk program Keluarga Harapan atau PKH, ada juga kartu prakerja, kartu sembako, dana desa, dana BLT, dan lainnya juga banyak. Lalu ada juga program prioritas untuk sektoral, ada dukungan UMKM dan korporasi untuk meningkatkan perekonomian lokal, lalu ada juga insentif perpajakan. Yang lainnya ada juga dari investasi dan ekspor impor. Lalu poin kedua, yaitu pemerintah terus berusaha mengoptimalkan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan dosis vaksinasi bisa mencapai 2 hingga 2,3 juta per hari, sehingga akan mendukung target vaksinasi sebesar 208 juta jiwa di akhir 2021. Di samping itu, masyarakat Indonesia pun semakin sadar pentingnya vaksinasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang membentuk herd immunity. Pertimbangan yang ketiga yaitu angka kasus COVID-19 di Indonesia menurun setiap bulannya. Nah, selanjutnya saran dari kami agar prediksi dan pemulihan ekonomi Indonesia lekas pulih yaitu taat terhadap regulasi pemerintah, baik itu menaati protokol kesehatan, PPKM, vaksinasi, maupun membantu perekonomian lokal seperti membeli produk lokal, berinvestasi, dan lain sebagainya. Next. Ya, walaupun perekonomian Indonesia diprediksi akan membaik, hal itu tergantung kepada masyarakat dan pemerintah dalam berjuang memerangi kesulitan ini bersama. Nah, beberapa ahli mengkhawatirkan akan ada gelombang lonjakan kasus di akhir tahun nanti, dan diprediksi juga ditakutkan akan ada varian virus baru, karena masyarakat diprediksi akan merayakan hari Natal dan Tahun Baru, sehingga mobilitas masyarakat meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berharap agar masyarakat antusias mengikuti vaksinasi agar perekonomian Indonesia kembali normal lagi. Mari kita semua taat aturan guna membantu Indonesia lekas membaik. Selanjutnya, Ya, poin ke-6, eksperimental, how will it work? Pertanyaannya yaitu bagaimana hal tersebut dapat bekerja atau seberapa efektif sih alasan-alasan tadi berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Ya, program vaksinasi PEN. Taatnya regulasi pemerintah akan memberikan dampak yang baik bagi pemulihan ekonomi seperti pada triwulan 2 2021. Walaupun vaksinasi belum 100% merata ke masyarakat Indonesia dan berbagai sektor bisnis belum buka total, masih ada kebijakan PPKM, batasan jam buka. Tapi pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 menunjukkan grafik yang positif, tumbuh 7,07%, tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatat rekor pertumbuhan triwulan tertinggi sejak krisis subprime mortgage, bahkan lebih tinggi dari negara PERS. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat kasus aktif COVID-19 rata-rata triwulan 2 2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus.
Apalagi nanti setelah target vaksinasi pemerintah 100% merata ke masyarakat, sehingga herd immunity terbentuk dalam mobilitas sosial masyarakat kembali normal kembali. Maka perekonomian Indonesia akan pulih membaik. Next. Baik teman-teman semua, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tugas analitik stage yang diberikan oleh Pak Willy. Kami dari kelompok 35 dan 36 mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.